Kalau mau minum, minum ya Teh. Jadi Iya. kayak di rumah sendiri aja Iya, sih iya. Teh. Cobain deh. Tadi ada kopi di sana. Oh iya, Yang kopi aja. kopi. Enggak kan enggak ada. Ini Kembali lagi ke Cetrak Channel bersama Teh Ati Batiar. Apa kabar Teh? baik, sehat, alhamdulillah. Dari mana nih? Dari rumah atau dari mana? Iya, dari rumah sengaja nih. Mampir ke sini. Iya, mampir ke Makasih sini. banyak nih. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Teh Ati kan pernah motret Dayak telinga panjang nih. Iya. Mungkin bisa diceritain sedikit Teh. Karena saya sendiri aja belum pernah nih Teh nih. Yang telinga panjang paling ada beberapa aja gitu loh. Iya, iya. Heeh. Jadi ceritanya latar belakangnya dulu ya. Saya kan sebenarnya dari latar belakang pendidikan tuh nggak nyambung. Dulu saya kuliahnya dari sastra. Jadi sastra Unpad. Kemudian waktu SMA saya sering jalan-jalan memang, sering ikut penjelajah Mapala alam. berarti ya? Enggak. Saya klub SMA aja, Jamadagni namanya. Ini jalan-jalan. Nah, terus kemudian saya masuk sastra dan kemudian di tengah jalan, bukan tengah jalan, pas mau lulus saya ketemu sama Kang Rai gitu. Jadi saya kenal fotografi itu Iya, iya. dari Kang Rai setelah menikah. Lalu saya full sebutlah saya bukan melupakan ya. Pekerjaan saya tuh nggak ada sambung menyambungnya lah sama sama sastra. Sama Sama sastra, sastra ya. Jadi saya benar-benar memegang manajemennya Kang Rai sebagai fotografer. Jadi behind the scene-nya deh. Iya, Nih yang ini nih. Nah, Nah, Pak, itu kejeblos apa emang suka juga Teh? sepertinya dijeblosin. Sepertinya kejeblosin. Suka gitu. Iya. Happy aja. Sebutlah awal perjalanan fotografi saya ini, saya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Luar Negeri sebagai foto terbaik. Oke. Nah, waktu itu ada workshop pertukaran budaya dari Iya, iya, iya. gitu kan, apa sih namanya, Indonesia Channel atau apa gitu. Jadi 59 artis dari luar workshop di Indonesia, terus mereka melakukan kegiatan. Nah, saya ikut di situ dan dari situ mulailah pede lah ya. Pede ya. Ternyata gue bisa motret gitu. Bisa jadi artis juga nih gitu. Ya, jadi saya ikut apalah jadi Sri Kandi Foto Indonesia, terus Oke. saya ikutan street photography culture. Nah, ini Iya, ada iya, ini ya. 100 great photographer sampai pada akhirnya saya menjadi salah satu Asesor asesor. ya. Itu angkatan pertama tahun berapa ya, saya agak lupa nih, tahun 2020. 2000. Nah, itu Sampai sekarang berarti. sekarang saya masih Oke. ada. Terus kemudian saya juga terpilih menjadi EOS Creator Indonesia. EOS Creator Indonesia. Ya, ya. ini ya cukup lumayan lah buat saya membanggakan juga gitu. Jadi nah, awal perkenalannya gini nih, ketika saya mulai dari awalnya kan saya sering ngawal Kang Rai nih ya, dan sering juga kami ke Kalimantan untuk motret corporate Iya, tambang atau Project ya awalnya project lah berarti ya. gitu. Nah, ketika waktu luang kan kita biasa itu jalan-jalan tuh sama Iya, komunitas. iya, benar. Sambil dulu kan cita-citanya itu kan komunitas Lubang Jarum tuh, jadi kami tuh gaul sana gaul sini, hunting bareng. Nah, itu tuh sering kami lakukan sampai suatu saat kami diajak ke Sungai Bawang, desa Sungai Bawang sama komunitas di sana. Jadi jalan-jalan ketemulah sama patung menangis ini. Oh, Jadi ada patung telinga panjang menangisnya menangis darah gitu loh. Jadi saya ada apa ini gitu. Saya sih waktu itu belum Nggak berpikir kepikiran sama apa-apa. sekali Jadi ya? tapi ini patung ini buat saya menarik gitu. Jadi saya fotolah dengan berbagai angle dengan latar belakangnya lamin yang tinggal tiang-tiang dan di depannya adalah ada sebuah bulldozer. Momen berikutnya ketemulah dengan dengan seorang telinga panjang sesungguhnya. Iya, iya. Sebelumnya patung, sekarang real. Jadi saya juga terpana aja ngelihat, oh beneran ada nih gitu. Jadi karena si namanya pria ini kan selebritis lah di sana ya. Betul, Di Desa Pamang di itu Desa jadi Pampang. Samarinda ikon ya? ya Samarinda. Itu kan semua orang datang ke sana motret. Tapi pada saat itu saya nggak motret. Kenapa? Karena harus bayar 50.000 per jam. Benar. Nah, jadi karena aku kan terbiasa untuk motret model kan paling nggak 100 cepret. Jadi banyak ya. banyak. Jadi akhirnya saya bengong aja gitu kan. Saya tidak memotret sejepret pun, padahal saya bawa kamera DSLR. Iya. Jadi akhirnya saya hanya melihat
jadi enjoy aja menyaksikan di sana. Jadi akhirnya saya nyuri-nyuri Mas, saya nyuri-nyuri pakai handphone. Iya, Jadi nyuri-nyuri, aduh daripada bayar 50.000 gitu kan. Kan nggak boleh ya sebenarnya kayak gitu ya. Jangan ditiru. Nyuri-nyuri. Jadi beliau ini kan selain jadi icon model juga, dia juga kan jual anyaman, jual gelang-gelang Iya, segala macam aksesoris. Jadi saya motret angle depannya aksesoris, dianya di belakang backgroundnya. Jadi ya nggak kelihatan lah gitu seolah-olah. Sepertinya saya bilang ini nggak ketahuan gitu. Nah lalu kemudian pulang dari Desa Pambang ini waktu saya kesini bukan hunting sama teman-teman fotografer, ada keluarga saya yang menikah dengan orang Samarinda. Jadi saya datang diajak jalan-jalan. Udah pas pulang ternyata di bandara HP saya hilang. Gitu apa. Jadi waduh, ini apa gara-gara saya nyuri? Ada apa gerangan gitu ya? Apakah gara-gara saya nyuri gambar gitu nggak tahu ini, ya udah itu pelajaran. Itu awal mulanya sih Mas gitu. Ya, tapi ya saya juga pernah ke sini kalau nggak salah ikonnya itu tahun berapa ya saya juga lupa. Ada ibu-ibu sama satu lagi bapak-bapak udah tua sekali. Tapi ya nggak tahu sekarang masih ada apa. Sudah meninggal. Udah meninggal ya? Namanya Pui Pajang. Oh, Pui Pajang. Dan itu saya posting di Facebook saya dan itu ada 1000 sekian yang memberi komentar dan sampai berapa ratus di share ulang. Dan saya juga benar-benar surprise. Pui Pajang itu yang di depan kan dia itu bener. Dan beliau itu datang dari Baram, dari daerah Malaysia. Jadi dia juga cerita sama saya bagaimana perjalanan dia sampai di situ. Jadi dia sampai 10 tahun atau berapa ya dia dari Baram ke sini sampai akhirnya di Desa Pampang. Tapi si ibu ini masih ada ya? Masih segar. Jadi Uwe pria ini kenapa saya bilangnya Uwe? Karena dia paling muda di antara nenek telinga panjang yang saya foto. Gitu umurnya waktu saya foto itu masih 65. Jadi mungkin sekarang hampir 70 dan itu yang termuda. Jadi yang lain tuh di atas 70, ada yang 80, 90, yang paling tua tuh 100 sekian tahun. Jadi saya punya foto legend juga dong si bapak itu. Iya, Pajang atau Pajang namanya pokoknya Pajang ya. Itu. Kalau ibu ini saya masih punya. Ya, ini ibu ini dari suku Dayak Kenyah, Kenyah Bakung. Oke. Nah, apa yang membuat Teh Ati tertarik dengan motret telinga panjang sebenarnya? Ya. Jadi gini ya, saya melihat. Jadi setelah pertemuan nyata patung dengan si Weber, jadi saya cari tahu, saya baca sana baca sini dengan literaturnya tuh sangat sedikit. Ya paling sebatas telinga panjang hampir punah, udah segitu aja. Aduh saya pikir ya gini, saya sebagai fotografer ya memang sih diracuni juga nih sama suami saya bahwa dokumentasikanlah. Karena apa? Semua itu berubah. Jadi yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi fotolah sekarang. Karena mungkin 5-10 tahun lagi itu akan kita nggak tahu berbeda. Nah jadi gara-gara itu ini kayaknya saya harus memotret. Kenapa harus? Saya melihat bahwa telinga panjang itu satu dari 4 keunikan suku dari 1.200 keajaiban dunia berarti ya. Ini ya? Nah ya contohnya ini. Jadi kan yang unik itu ada 4. Menurut saya mungkin kalau ada yang mengkoreksi silahkan. Ini leher panjang di Myanmar, terus kemudian kaki mungil di China, dan ini yang mulut lebar, lebar di Afrika. Ternyata di Afrika juga tidak hanya sekedar mulut lebar, ada juga yang bertelinga panjang, tapi tidak sepanjang yang ada di Kalimantan. Jadi paling cuma segini aja. Nah itu jadi menurut saya ini sangat penting didokumentasikan dan sebagai fotografer tentunya. Jadi bukan secara kata-kata tapi fakta nih. Kalau fotografi itu kan bicara soal fakta visual. Waktu saya minta seorang teman saya di ahli Dayak namanya Ibu Hari Wijayanti, dia ahli Dayak tinggal di Samarinda. Kalau kamu mau motret telinga panjang, udah datang aja ke Pampang beres. Di situ ada semuanya, ada telinga panjang, ada tarian, ada rumah segala macam. Objek wisata gitu kan. Terus saya bilang ini bukan itu yang saya maksud. Saya mau memotret seluruh telinga panjang bisa saya temui. Cita-citanya gitu. Iya. Itu kan susah katanya, susah dan berbahaya karena kamu harus melewati riam-riam di sepanjang Sungai Mahakam. Kami ke Pampang dulu yang paling gampang gitu. Dari situ baru nambah ide lagi berarti. Iya, jadi kan Pampang baru 1. Saya kan maunya semuanya, Mas.
Jadi yaudah ini trip pertama wilayah Pampang, terus trip kedua kemudian saya masih trip satu juga ya. Jadi Pampang itu sama desa Sungai Bawang kan deketan. Deket. Jadi setelah dari Pampang kemudian saya ke Sungai Bawang, di situ dapat satu lagi. Nah ini kalau ini apa nih, telinga panjang ini, peta ini maksudnya apa? Nah jadi gini, saya kan saya gedein ya. jadi saya sebutlah riset ala-ala saya aja gitu. Jadi nah ini peta perjalanan saya. Jadi dari peta yang tadi lalu saya apalah dirangkum ya bahwa jadi di situ dari pernyataan dari literatur yang dan sebagainya disebutkan bahwa nggak semua telinga panjang. Jadi telinga panjang suku Dayak itu bertelinga panjang. Yang bertelinga panjang itu dari suku Punan dan rumpun Apokayan. Yang tadi rumput Apokayan yang di daerah sini. Rumpun Apokayan juga itu ada sukunya, sub-suku lagi kan. Dibagi-bagi lagi. Dibagi lagi. Ya. Jadi suku Kenyah, suku Kayan, Bahau, Wehea gitu kan, Modang. Sampai hafal semua. Ada apa? Besok nyalonin bupati. Iya. Nah, dari situ dan dari rumput Apokayan itu mereka melakukan, jadi mulai awal 60-70 melakukan migrasi. Jadi di Apokayan tuh mulai ditinggalkan. Jadi mereka mulai tinggal di sepanjang pesisir sepanjang Sungai Mahakam itu Mas. Jadi sebagian malah di pesisir Kutai Timur sampai Kutai Timur, Berau, dan itu melakukan perjalanan disebutlah migrasi. Karena di Apokayan itu ada beberapa yang sulit didapatkan, itu seperti kayak garam, pendidikan, kesehatan agak susah. Karena mereka rata-rata tinggal di dalam hutan ya. Iya. Gitu jadi susah. Kemudian juga pemerintah juga kesulitan untuk memberikan bantuan. Jadi akhirnya mereka itu tuh bedol desa rame-rame. Jadi satu rombongan 50 keluarga segala macam. Ini dulu awalnya dari mana? Ini kalau dari rute perjalanan ini dalam satu perjalanan atau pulang berkali-kali? Karena saya nggak sanggup. Jadi gini, pengennya sih idealnya saya bertiga ya Mas. Iya. Ada yang megangin, kalau dalam komersil kan ada asisten yang bawain kamera. Kenapa nggak bilang? Saya kuat bawa tas. Jadi akhirnya minimal atau berdua dengan penulis gitu kan. Tapi ya pada ya benar. Saya pada saat itu nggak berhasil dapat sponsor yang cukup. Karena saya waktu itu tahun 2015 tuh divonis kanker rahim, kemudian diangkat kan, jadi setelah sembuh jadi kayak semacam nazar gitu. Kalau saya sembuh saya ingin berkarya, jadi saya bukan minta izin ya sama suami saya harus pergi karena ini nazar gitu. Jadi akhirnya berangkat ya memang dicicil sih, maunya banyakan tapi akhirnya nggak sanggup. Iyalah berat juga karena saya tahu transport di sini juga lumayan mahal banget. Gitu. Jadi saya sendiri berangkat ke wilayah-wilayah yang Samarinda. Jadi titik awalnya di Samarinda. Jadi Samarinda ke Sungai Bawang dulu, terus kemudian ke Kutai ya, sekitar situ naik lagi. Jadi naik terus akhirnya terus naik Mas ke sampai akhirnya di perbatasan Malaysia. Itu ada gambarnya. Betul, jadi memang bertahap. Dari pertama dari naik bis air dulu, di situ ada gambarnya. Naik bis air dulu. Kan, nah ini. Ini ada bis air, jadi kayak kapal besar gitu, ya segede bis. Itu kapasitasnya 80 orang. Tapi waktu saya naik ini cuman sekitar 30%-nya, jadi kebayang ya kalau penuhnya kayak jadi jadi itunya kapal. Jadi cuman setidur gitu. Iya, betul. Nah, ini ngantar ini guide saya. Jadi ini satu tiket satu ini. Satu garis begitu. Satu garis lorong itu. Gitu ya. Jadi ini saya perjalanan 2 hari 1 malam. Harusnya 2 hari 2 malam mungkinnya, tapi karena kami udah kelamaan jadi akhirnya saya naik speedboat. Jadi ini 80 orang, di bawahnya tuh barang-barang. Nah, kemudian terus setelah kami berhenti di Longbagun. Longbagun tuh salah satu desa di itu. Dari bis air udah nggak bisa naik lagi. Kalau bis air udah terlalu jadi sungainya kan semakin jeram, semakin kecil. Jadi akhirnya saya naik speedboat. Nah ini speedboatnya ya. Naik lagi ke atas ke Longpahangai. Nah dari Longpahangai di situ ada peristiwa tuh. Jadi saya lama di Longpahangai. Di
di Lumbangun lama di Kutai Barat tuh di Datah Bilang Ilir. Nah ini ke atas lagi Mas, ke atas lagi. Nah saya bertemu nih dengan ini. Kebayang nggak sih? Jadi pakai kayak gini, ini diangkutin satu-satu. Jadi ketika melewati Riam ini si sembako ini diturunin. Iya, betul. Lalu si ini diangkat ke atas, diangkat lagi. Jadi seharian tuh untuk mindahin sembako melewati Riam. Jadi makanya untuk Indomie mahal. Saya waktu itu sekitar berapa ya? 30.000 gitu untuk. Jadi ini kan kayak bawang, sembako ya. Sembako lah gitu. Karena saya juga pernah ngelewatinnya begini. Jadi yang penumpang Diturunin yang disuruh dulu. turun Ya. gitu kan, dia lawan arus Ya, yang saya betul. tahu. Ya persis Begitu. gitu. Nah ini sekarang tuh ada transportasi transport ya. yang lebih ringkas lah, tapi emang sangat terbatas pakai pesawat Susi Air yang betul. 12 orang gitu. Jadi terpaksa kan nggak bisa lebih dari itu. Benar. Barang ditimbang dengan Orangnya badan juga banyak ditimbang. gitu. Itu hanya 2 jam sebetulnya gitu. Cuman ya itu bisa terbang bisa enggak gitu. Jadi saya ketika saya sendiri ya ini diantar sama Dayak dari satu kampung ke kampung yang lain. Ini yang di depan ini Sony, ini perempuan. Jadi waktu hujan-hujan juga terpaksa saya Jalan terus. jalan terus karena waktunya kan sempit ya. Iya, Jadi saya benar. waktu biarin aja hujan kan. Yang penting saya nyampe dan bisa pakai gitu. Nah, ini perjalanan ini saya waktu di Desa Datah Bilang Ilir, waktu itu ada Mubes Dayak. Nah, jadi ternyata nggak semuanya ikut. Jadi untuk ketemu dengan si saya namanya Pejulau Usat namanya, lagi di ladang. Karena dia lagi apalah gitu. Jadi untuk ladang ya terpaksa saya harus dan saya juga pengen tahu kan ladangnya kayak apa gitu. Ya. Dan ternyata untuk ke ladang itu ya ini jalan yang harus saya tempuh gitu. Benar. Memang di Kalimantan masih banyak yang kayak Iya. begini. Dan lucunya kalau orang naik motor masih banyak juga orang yang jatuh. Iya, termasuk saya juga. Jadi sebenarnya ini naik motor, terus motornya nggak bisa lewat, jadi saya jalan kaki sampai itu motornya ditenteng. Kalau sekarang saya lebih baik cari aman karena mereka berusaha belok Iya, jatuh. jadi mending jalan kaki aja. Iya gitu. Seperti itu. Nah terus ini juga, ini lamin adat nih Mas. Iya. Jadi semuanya masih kayak gini. Nah, Benar. ini saya di Longbagun. Jadi ini jalan menuju ke penginapan. Ada penginapan di sana yang memang disewakan. Dan itu Sungai Mahakam di sana. Ya, ini ya. Dan waktu itu hujan deras, sangat deras, itu semuanya basah. Jadi ya udah kayak gini. Waduh, saya Tangganya dari pohon ulin ya. Utuh dibikin step-step gitu dan tanpa pegangan di sebelah sini dan mereka sih tanang aja bahkan lari aja gitu. Buat saya kan saya turunin duduk iya, satu-satu gitu. Nah, saya lihat ibu-ibu pagi-paginya pakai ini turun aja biasa. Bahkan lari gitu. Ya gitulah. Jadi ini salah satu cara yang saya tempuh. Nah, ini perjalanan waktu jadi saya kan nyari-nyari nih di mana. Lalu saya diajak sama Kang Hari Daryanto kan, di sana ada cap gomeh tuh. Katanya Dayak dari berbagai daerah tuh datang ke sini gitu kan. Aduh Kang, mau dong saya ikut. Karena emang dalam rangka mencari itu. Jadi ternyata di situ memang Dayak datang tapi tidak ada satupun yang telinga panjang. Jadi tapi saya sempat juga ke Entikong kan, ke perbatasan diajak jalan. Tapi di situ juga nggak ketemu karena keburu saat itu udah keburu sore, udah perbatasannya ditutup dan jauh sekali dengan perbatasan yang di Longapari. Coba di bawah lagi deh. Nah, karena yang saya tahu di Singkawang itu ya hanya Dayak-Dayak tertentu yang di sini, telinga panjangnya jarang. Ya memang nggak ada. Iya. Kalau ada udah keberuntungan banget itu. Betul. Nah ini ya, ini apa ini dulu? Ini tuh jadi ketika saya mencari mereka itu nggak langsung dapat juga. Jadi bagaimana saya bisa, jadi mungkin harus menjadi bagian dari mereka dulu. Jadi saya ikut menanam padi. Nah ini saya menanam padi, saya ikutan. Tuh bayangin coba pemandangan di depan jadi pohon-pohonnya. Aduh. Kalau pohon-pohon sih gede-gede ya misalnya. Iya ini kan telinga panjang nih, jadi saya ngikut gitu kan. Supaya
mungkin bisa diterima dulu lah Ya, gitu. betul. Kemudian dan ini juga saya diajak camping ceritanya. Jadi ini ada di tengah hutan di pinggir sungai yang sedang susut air. Oh, surut ya. Surut. Jadi itu kan batu-batu. Betul-betul kalau dia lagi pasang ya nggak ada. Ya, ini air isinya ya. Ya ini air. Jadi saya ikut ke sana ini berburu, ikut berburu. Saya nggak ikut berburu. Iya, Tapi maksudnya saya ikut nyari ikan, nyari apa namanya? Menembak ikan, bukan mancing. Iya, iya. Ikannya ditembak malam-malam. Pakai dipanah. Jadi saya ikut kalau itu. Tapi kalau ini tahu-tahu ada rusa, tahu-tahu ada ikan, jadi masing-masing. Jadi saya ikut bermalam di sini. Saya ikutan masak itu kan ikan. Kalau saya kan mikir yang penting ikannya matang ke dalam-dalam. Terus jadi saya pakai api kecil gitu kan. Biar Digini-gini. resep ya, Terus dia bilang, "Ibu, kapan matangnya itu?" Tapi kan mulus kan. Jadi nanti saya niatnya tuh pagi-pagi mau dibikin foto still life. Jadi si ikannya masih bagus. Kalau mereka beda. Apinya harus gede, cepet matang makan. Gitu. Nah, ini kalau misalnya hati sampai dapat ini juga jarang juga menurut saya. Iya. Ini apa? Jadi rezeki ya. Bukan kambing apa? Bukan payau. Rusa. Payau. Rusa gitu loh. Jadi mereka ngajakin saya camping. Yuk kita piknik, dia bilang gitu. Saya bilang piknik. Buat orang kota di Jakarta piknik itu kan pasti ke Bogor, ke Sukabumi. Nah ini udah di Mahakamulu, pikniknya di hutan ya. Di hutan jadi ya asik aja ya. Nah kemudian ketika saya di sana juga menemui peristiwa penting yaitu kematian. Kematian di sini ada bukan. Jadi saya datang ke sana bukan sengaja. Ini ketika saya datang ada kematian kebetulan. Itu yang susahnya teh. Ya. Banyak kebetulannya ini dapat kematian dengan dua jenis apa namanya ini strata ya. Yang ini rakyat biasa, yang ini kepala adatnya yang meninggal. Kepala adat Kenyah Bakung. Nah, ini beda kan lain itu. Itu gambarnya juga singa kan.